Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sebentar lagi kita berhari raya Idul Adha. Dan kita sekarang berada di 10 awal daripada bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah ini adalah bulan yang mulia, dan dia termasuk Ashharul Hurum, 4 bulan yang mulia. 4 bulan yang mulia itu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Kemudian yang keempat adalah bulan Rajab. Siapa yang beribadah di bulan-bulan yang kita sebutkan tadi, terutama di 10 awal daripada bulan Dzulhijjah, maka pahala yang didapatkan itu lebih besar daripada dia beribadah di hari dan bulan yang lain. Tapi sebaliknya, siapa yang melakukan kemaksiatan di bulan ini, terutama di 10 awal daripada bulan Dzulhijjah, maka dosa yang dia dapatkan itu lebih besar daripada orang yang melakukan kemaksiatan di bulan lain. Intinya 10 awal daripada bulan Dzulhijjah ini adalah hari-hari yang baik, dan banyak dalil-dalil yang menyebutkan tentang itu semua. Oleh karenanya dianjurkan bagi kita untuk banyak beribadah. Nah, salah satu ibadah yang sering dilakukan sama orang kita adalah melakukan puasa sunnah. Puasa sunnah itu kalau bisa 9 hari, dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Kalau bisa. Ada yang puasa sudah? Belum ada. Kalau enggak bisa, maka usahakan nanti adalah 2 hari. Nah, kita kan hari rayanya kan hari apa nanti? Kamis. Kalau bisa jangan 2 hari lah, dari Senin, Selasa, Rabu, 3 hari. Nah, kalau bisa Senin, kan besok Sabtu, Minggu. Nah, Senin kita puasa, Senin, Selasa, Rabu. Kalau nggak bisa 3 hari, ya sudah 2 hari, dikurang-kurang terus ini, ya. 2 hari itu adalah tanggal 8 dan tanggal 9. 8 disebut namanya tarawiyah. Asal kata tarawwa, yakni bimbang, bingung, memikirkan. Karena di malam tanggal 8 Dzulhijjah, di waktu zaman dulu, Nabi Ibrahim bermimpi, diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya. Siangnya Nabi Ibrahim bingung, ini mimpi dari Allah atau dari syaitan ini. Nah, akhirnya Nabi Ibrahim pun mengambil 100 ekor onta, disembelih, kemudian dibiarkan onta itu di padang lapang, yakni di tempat terbuka. Datanglah api dari langit untuk membakar onta-onta yang telah disembelih 100 ekor tadi, menunjukkan bahwa kurbannya Nabi Ibrahim ini diterima. Nah, karena zaman dulu ya, kalau kurban wajib, bukan kurban sunnah ya. Kalau kurban wajib itu nggak boleh dimakan, sama dengan zakat, sama dengan harta rampasan perang zaman dulu nih, sebelum zaman Nabi kita. Itu nggak boleh dimakan, tapi ditaruh di tanah terbuka. Kalau ada datang api dari langit, itu berarti diterima oleh Allah. Kalau nggak diterima, kalau api nggak datang dari langit, itu nggak diterima. Seperti kisahnya Qabil dan Habil, pernah dengar ceritanya? Si Qabil berzakat tanam-tanaman, tapi yang busuk-busuk, sayur-sayuran yang busuk-busuk. Sedangkan si Habil menyembelih seekor domba besar. Ternyata yang diterima oleh Allah adalah kurbannya si
Habil. Bagaimana tandanya? Api datang dari langit untuk membakar kambingnya si Habil tadi. Nah, jadi tanggal 8 itu Nabi Ibrahim bingung memikirkan, maka disebut namanya tarawiyah. Asal kata kerjanya adalah tarawwa. Bimbang, bingung, galau kata anak zaman sekarang. Karena memikirkan apakah ini dari Allah perintah atau dari syaitan. Karena kalau dari Allah, bagaimana mungkin Allah menyuruh untuk menyembelih anak sendiri. Tapi kalau seandainya dari syaitan juga nggak mungkin. Kenapa? Karena seorang nabi itu kalau mereka bermimpi itu bukan kembang tidur, bukan juga syaitan, tapi itu wahyu dari Allah. Nah, maka tanggal 8 itu disebut tarawiyah. Kita dianjurkan untuk berpuasa. Tapi bagi yang berhaji jangan. Karena kan mereka tanggal 8 itu mereka siap-siap untuk menuju ke Mina. Menuju ke Mina malam tanggal 9 mereka itu bermalam di Mina. Kemudian belum wukuf lagi. Malam tanggal 9 bermalam di Mina. Kemudian nanti pagi harinya baru mereka menuju ke Arafah. Itu biasanya yang melakukan itu orang-orang haji plus atau orang-orang yang zaman sekarang itu haji furada atau apa gitu. Tapi kalau haji reguler kayak kita di Indonesia ini langsung aja tanggal 8 itu sudah siap-siap menuju ke Arafah. Malam tanggal 9 sudah di Arafah. Nah, sebenarnya sunnahnya itu nggak wajib ya, sunnahnya ke Mina dulu. Ke Mina dulu baru nanti pagi tanggal 9 baru menuju ke Arafah. Tapi ala kulal itu cuma sunnah. Nah, kemudian di malam tanggal 9 Nabi Ibrahim bermimpi lagi, disuruh untuk menyembelih anaknya. Besok harinya Nabi Ibrahim sudah tahu bahwa ini memang wahyu dari Allah. Tahu, mengerti, itu dalam bahasa Arab namanya Arafah. Maka disebut tanggal 9 itu disebut hari Arafah. Arafah asal katanya Arafah, yang artinya Nabi Ibrahim tahu bahwa itu perintah dari Allah. Nah, tapi hari itu Nabi Ibrahim tidak menyembelih anaknya langsung. Nabi Ibrahim kepingin menunda sehari lagi. Nah, ini hari terakhir bermain lawan anak. Nah, akhirnya menyembelih 100 ekor kambing. Dan akhirnya setelah itu datanglah api dari langit untuk membakar kambing tadi, menunjukkan bahwa kurban Nabi Ibrahim diterima. Nah, dan malamnya tanggal 10 Nabi Ibrahim bermimpi lagi, disuruh menyembelih. Maka besok harinya langsunglah Nabi Ibrahim membawa anaknya Nabi Ismail menuju ke Mina untuk menyembelih Nabi Ismail. Nah, tempat penyembelihan itu konon namanya Jabal Kurban. Nah, nanti yang berangkat umrah lewat, kalau kita nanti studi tour studi tour ya, atau rekreasi apa namanya ya, studi tour ya bahasa kitanya, jalan-jalan nanti dari Arafah kita nanti menuju ke Musdalifah, nanti menuju ke Mina. Nah, kemudian antara Mina nanti di situ kita ketika masuk di Mina biasanya pemandunya ini memberitahukan di atas bukit itu ada kayak semacam kubah, mungkin besarnya 2x2 lah, 2x2. Kemudian ada kubahnya. Di situ dikatakan itu adalah namanya Jabal Kurban. Orang bilang namanya Jabal Kurban. Kenapa disebut Jabal Kurban? Karena disitulah letak Nabi Allah Ibrahim menyembelih Nabi Ismail. Tapi nggak jadi penyembelihannya. Nah, nanti kalau yang berangkat itu insya Allah bulan Agustus ya, nanti saya berangkat lagi. Nah, itu Jabal Kurban namanya. Nah, kita kembali. Jadi tanggal 8 disebut tarawiyah, kita sunnah puasa. Tanggal 9 nanti jangan lupa puasa juga. Kalau tanggal 10 itu disebut namanya Yaumun Nahri, hari nahar. Nahar itu bahasa kitanya hari penyembelihan. Ya, Yaumun Nahri, hari nahar. Sedangkan
pestanya hari rayanya disebut namanya Idul Adha. Tapi harinya disebut khusus hari nahar. Fasholli li rabbika wanhar, ada wanhar. Maka salat Idul Adha dan berkorbanlah untuk Tuhanmu. Nah, tanggal 10 itu enggak boleh puasa kita, kan hari raya. 11, 12, 13 enggak boleh puasa, haram hukumnya puasa. Yang ada kita beli tusuk sate untuk bakar satenya. Nah, asam urat lagi naik nanti. Kalau ada yang sate, Pak. Kalau nggak ada sisil awak seorang, lemaknya banyak. Yang burawang berapa ekor nanti motong tuh insyaallah. Nanti kita ke sana aja nyate. Boleh. Silakan mau ke sana. Rame-rame. Baiklah ya. Nah, tanggal 8 tadi puasa, tanggal 9 puasa juga ibu-ibu. Kalau 8 Selasa nggak tinggal puasa, 7 hari Senin nanti nggak puasa, ya sekurang-kurangnya hari Rabu itu tanggal 9 Dzulhijjah atau puasa Arafah. Kenapa? Fadilahnya banyak sekali ya, beberapa riwayat hadis yang menunjukkan tentang fadilah puasa Arafah itu. Tapi salah satunya hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim bersumber dari Abi Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumi Arafah. Kata Abi Qatadah, Nabi kita pernah ditanya tentang fadilah puasa Arafah. Faqala, maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, yukaffiru sanatal madiyah wal atiyah. Allah akan mengampuni dosanya yang puasa itu 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Nah, dari sini kata ulama, Allah mengampuni orang itu selama 2 tahun, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Ada ulama ahlu hikmah mengatakan salah satu rahasia puasa Arafah itu adalah siapa yang puasa bukan hanya diampuni ya, tapi kata ulama orang itu dijamin tidak akan meninggal dunia sampai tahun depan. Kenapa? Karena tadi Nabi mengatakan setahun yang lalu diampuni, setahun yang akan datang diampuni. Lah kita belum tentu hidup tahun depan sudah diampuni. Berarti apa ya? Panjang umur setahun. Nah, jadi kalau yang kepingin masih hidup sampai tahun depan, puasa nanti. Tapi kalau seandainya nggak puasa, wah jangan-jangan ini. Jangan-jangan meninggal dunia. Ya. Dan memang seperti itu ya. Coba lihatin saja, pada rata-rata kalau ada orang yang meninggal tahun itu biasanya tidak puasa Arafah. Kalaupun dia puasa mungkin puasanya tidak sah. Ada saja penyebabnya. Dan yang saya lihat itu biasanya orang meninggal itu adalah orang yang biasanya pulang pergi haji. Ya, kenapa? Karena waktu haji kan mereka nggak puasa. Kalau tuh haji di Arafah mereka makruh puasa. Makanya saya lihat tuh ada beberapa orang kok pulang haji meninggal. Ya karena memang dia nggak puasa Arafah waktu itu. Nah, jadi hati-hati, jangan nggak puasa nanti. Apalagi sudah menopos banyakan ya. Mau nggak mau puasa. Jadi kalau nggak puasa hati-hati, jangan-jangan meninggal tahun depan. Nah itu dia. Beringat-ingat tupang dah. Beringat-ingat itu. Baiklah ya ala kulli hal. Nah, kemudian setelah kita puasa Arafah, malamnya kita takbiran. Sebenarnya takbiran itu ya ibu-ibu sudah mulai tanggal 9 Dzulhijjah itu sudah takbiran. Tapi cuman habis subuh sebentar, kemudian habis setelah sholat zuhur sebentar, dan setelah sholat asar sebentar takbirannya. Nah, di malam tanggal 10-nya baru kita takbiran yang panjang dari maghrib sampai melaksanakan salat Idul Adha, takbiran terus menerus. Takbirannya pakai suara, jangan pakai kaset. Nanti kalau yang pakai kasetnya masuk surga. Ya, jadi suara. Tapi terus terang saya pun terkadang kalau kecapean ya sudah pakai nyetel di YouTube aja, di mikrofon di di pesantren itu. Karena kalau pakai suara capek juga. Nah, apalagi santri kan rebutan dia, cempreng ini itu ribut. Tapi ya begitulah sensasinya kalau takbirannya. Nah, ala kulli hal seperti itu.
Nah, kemudian di malam lebaran itu kita juga dianjurkan untuk beribadah. Sekurang-kurangnya beribadah, jangan tinggalkan salat Isya dan salat subuh berjamaah. Karena pahalanya seperti orang yang menghidupkan dengan ibadah, menghidupkan satu malam dengan ibadah. Jadi Isya jangan tinggalkan, salat berjamaah dan subuhnya juga berjamaah. Malam kapan tuh? Malam di hari raya. Itu sekurang-kurangnya. Nah, setelah itu, yakni setelah sholat subuh, kita siap-siap untuk menuju ke masjid, kepingin melaksanakan sholat Idul Adha. Tapi sebelum ke masjid, kita dianjurkan mandi. Kapan mandinya? Mandinya ini masuk waktunya dari tengah malam. Jadi jam 12 malam itu boleh sudah mandi. Boleh mandi. Niatnya aku niat mandi hari raya Idul Adha. Mandi jam 12, jam 2, jam 3 boleh. Tidak ada masalah. Sunnah hukumnya. Nah, saya biasanya kalau hari raya itu berangkatnya dari pondok. Jadi sebelum subuh sudah mandi. Sebelum subuh sudah mandi. Atau habis sholat subuh nggak apa-apa, masih sempat. Habis sholat subuh sebentar, nanti mandi jam 6 baru jalan. Jam 6 karena perjalanan kurang lebih 1 jam. Ya, nanti sampai di tempat jam 7. Nah, tapi biasanya ya setengah 6 saya sudah jalan. Kalau subuh tuh sebentar saja, setengah jam nyampe. Ya, nggak macet. Tapi kalau sore bisa sampai 2 jam saya berjalan. Kalau sore itu dari Amburang sampai ke Atakwa itu kalau naik mobil 2 jam, bisa aja 2 jam. Lama sekali karena macet. Ya, ada beberapa tempat yang macet. Pertama di Manggar, kemudian di PJHI, kemudian di Borneo Paradiso, itu juga macet. Nah, kemudian itu yang paling macet di situ. Borneo Paradiso, PJHI, Manggar. Itu sering sekali macet. Ya Allah, aku lihat belum jadi IKN sudah macet kan ya. Maunya jalanannya besar atau nanti ya. Insyaallah kedepannya besar. Baik, kita lanjut sampai mana tadi? Nah, mandi hari raya, bersabun dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kalau bagi yang berkurban itu dianjurkan tidak memotong kuku, tidak memotong rambut dan sebagainya dari tanggal 1 sampai nanti penyembelihan hewan kurban. Setelah disembelih baru motong semuanya. Saya tadi lupa pas mandi Jumat gundul semuanya. Astagfirullah. Sudah lewat separoh. Oh iya kan saya mau berkurban tahun ini. Ya sudahlah, daripada jadi separuh-separuh gundul aja sudah. Ya, sebenarnya jangan motong rambut, jangan motong kuku. Nanti motongnya kapan? Selesai berkurban. Selesai motong hewan kurban baru motong rambut, motong kuku dan sebagainya. Saya tadi lupa. Kata istri, kenapa bergundul? Kan mau berkurban. Iya, sebenarnya aku tadi memang mau berkurban, cuman separuh sudah dihilangkan rambut. Oh iya mau berkurban. Ada sekali aja sudah. Daripada separuh-separuh kan nanti kelihatan orang lucu juga nanti. Ya. Digundul aja sekalian sudah. Sebenarnya nggak motong kuku nggak. Saya nggak motong kuku hari ini, memang nggak motong kuku. Ya. Cuman rambut tadi semuanya lupa. Ini namanya lupa sudah. Nah, kemudian jadi setelah kita mandi dan sebagainya, siap-siap pakai baju yang paling baik menurut kita, bukan menurut orang. Orang zaman sekarang pakai baju apa yang dilihat orang senang itu yang dia pakai, walaupun dia tersiksa dengan pakaian itu. Ya, itu kata Ustadz siapa namanya yang masih tren-tren zaman dulu, namanya kata Ustadz siapa tuh, Ustadz Abdul Somad atau Ustadz siapa itu, Dasar Latif, katanya jilbab sakaratul maut, cucik sana dulu, cucik sini, setengah mati terjepit dia punya leher, gitu ya. Padahal dia tersiksa dengan jilbab itu, apalagi seharian ketika nanti lepas jilbab, katanya. Tersiksa dia dengan pakaian itu, tapi karena orang cantik loh, pakaian itu cocok dengan dipakai itu. Padahal dia tersiksa dengan itu. Nggak usah. Kita itu pakai baju bukan untuk orang lain, kita pakai baju untuk kesenangan kita. Kalau kita senang, masa bodoh dengan penilaian orang.
Kita senang dengan warna itu, kita senang dengan baju itu. Masa bodoh dengan orang lain? Itu bagi yang nggak punya suami. Kalau yang punya suami, apa yang disenangin suami itu dipakai. Walaupun kita nggak suka dengan itu, tapi kata suami, aku senang kamu pakai baju merah. Istri aku nggak suka pakai baju merah. Kata suami, aku nggak suka. Paksakan. Karena kemauan suami itu lebih diutamakan daripada kemauan istri. Tapi kalau nggak punya suami, sudah meninggal dan sebagainya, aman sudah, bebas pulsa. Ya. Apa lagi? Pakailah dengan pakaian yang paling disukai menurut kita, bukan menurut orang. Dan kalau berhari raya itu dianjurkan pakaiannya yang berwarna. Nah, kalau laki-laki jangan pakai, boleh aja pakai baju putih, tapi sebaiknya jangan. Kenapa? Karena ke hari raya itu kan identik dengan gembira. Kalau orang gembira kan biasanya warna-warni, tapi jangan juga terlalu kayak pelangi, nanti LGBT lagi. Ya, yang wajar sajalah ya. Jadi warna kuning, warna hijau, apalagi warna tren yang sekarang tuh warnanya ibu itu apa namanya? Sage. Nah, sage itu warna sage itu. Lagi hijau sage namanya. Lagi tren katanya. Ya ala kulli hal. Boleh. Ya. Nah, itu maka yang kalau ada yang baru alhamdulillah. Kalau enggak ada enggak apa-apa. Seadanya saja. Saya merasa ya ibu-ibu ya, kalau di Timur Tengah, terutama di Hadramaut tempat saya belajar waktu dulu, antara Idul Fitri dengan Idul Adha itu lebih meriah Idul Adha daripada Idul Fitri. Iya, memang harus kayak gitu. Kenapa? Karena Idul Adha itu kita 4 hari makan-makan. Jumat tanggal 10, 11, 12, pokoknya kambing melulu. Daging melulu, pesta terus. Rumah tuh masing-masing basap. Bakar sate. Nah, tuh. Di sana atau di Timur Tengah, di sana ramai. Nah begitu juga apalagi musim haji kan ya ramai juga. Musim haji itu orang motong kambing juga, orang berkurban ramai. Ya ala kulli hal ya. Nah kemudian adapun perempuan kalau keluar tidak dianjurkan pakai minyak harum. Beda dengan laki-laki. Kalau laki-laki dianjurkan pakai minyak harum yang baik, jangan minyak harum nyong-nyong. Saya ada dikasih minyak harum sama orang, tapi ini tidak enak harumnya. Ya. Minyak harum ini repot, ibu-ibu ya. Kita nolak makruh, dikasih nih. Kalau nolak tuh hukumnya makruh. Ya, kalau diterima baunya nggak sedap, seperti ini Mama. Nah, jadi maka ini bukan untuk sholat. Kalau turun dari kendaraan, begini baru. Boleh. Tapi kalau perempuan jangan keluar, untuk di luar jangan, di rumah saja makanya. Lain laki-laki, ini perempuan terbalik, mandi enggak pakai minyak harum ya. Nah, perempuan gitu, terutama anak-anak gadis tuh, mandi kan, nggak usah, ganti baju aja katanya. Parfum dibanyakin, sekalinya pas dilepas baju bau campur dah keringat dengan itu perempuan. Saya lihat juga begitu di mana-mana ya, di santri saya putri itu santri putri. Kamu nggak mandi minyak harum dipakai, campur dengan keringat, baunya nggak karuan sudah. Ya, bau linyak. Bau linyak sudah. Itu kalau di pesantren saya itu kalau sudah kumpul semuanya satu mushola bau mandi kata saya. Mandi. Banyaknya air nggak mandi. Mandi ya. Ya tadi mandi jarang pakai minyak harum di kubunya, mukena itu. Tapi begitulah namanya juga ya. Nah, lain laki-laki, kalau laki-laki pakai minyak harum dianjurkan. Nah, kemudian kalau Idul Fitri setelah sholat subuh itu kita makan minum dulu. Tapi kalau Idul Adha bukan puasa, nggak makan nggak minum. Jangan niat puasa. Habis sholat subuh jangan makan jangan minum. Jadi kalau mau makan minum sebelum bukan sebelum sholat subuh, sebelum masuk subuh. Nah, makan minum dulu. Tapi setelah masuk subuh tidak makan dan minum. Nanti makan minumnya setelah pulang dari salat Id. Dan kata ulama sebenarnya sunnahnya, afdolnya
yang pertama kali masuk ke dalam perut kita itu adalah daging kurban. Tapi kalau nunggu daging kurban sama aja puasa sampai sore. Sampai sore puasa. Ya. Tapi ala kulli hal itu masalah afdal ya, masalah afdal kata ulama. Karena kenapa begitu? Karena zaman dulu itu sebenarnya orang berkurban itu masing-masing. Orang berkurban itu masing-masing di rumah. Orang zaman dulu tidak ada seperti yang kita sekarang kumpul di masjid berkurban. Nah, orang zaman dulu tidak. Di zaman sahabat dan sebagainya, kalau mereka mau berkurban, mereka habis sholat Id pulang ke rumah, cari kambing atau apa, sudah motong, dibagi, kemudian dibersihkan, dagingnya dibagi-bagikan begitu. Nah, oleh karenanya kan sebenarnya kan orang kurban itu yang boleh cuman kambing, sapi, onta. Tapi ada ulama yang membolehkan kalau nggak punya sama sekali nih, tapi kepingin berkurban. Nah, itu pendapatnya Sayyidina Abbas katanya enggak apa-apa motong ayam. Oleh karena itu saya ngelihat orang Bugis, tetangga saya dulu namanya Haji Abbas itu. Tahu Haji Abbas? Wah, itu kalau habis pulang sholat Id pasti motong ayam dia. Kenapa Ji? Nah, itu adat kami. Pokoknya hari Idul Adha itu harus motong ayam. Iya, mesti makanya harus mengeluarkan darah. Jadi walaupun nggak kambing, nggak sapi, yang penting ada yang dipotong. Itu adat orang Bugis. Saya lihat Haji Abbas pasti motong deh itu. Ya, adatnya orang Bugis mesti harus mengeluarkan darah. Ya, kurban ayam. Walaupun sebenarnya mazhab Syafi'i tidak sah. Mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi nggak sah. Cuman ya tadi ada pendapat Sayyidina Abbas membolehkan. Ya, inilah kurbanku katanya. Kurban orang miskin ya ini. Kepingin berkurban. Nah, tapi ala kulli hal itu pendapat. Nah, itulah yang dipakai sebagian yang saya lihat dari orang-orang Bugis. Biasanya mesti dia motong ayam. Nah, jadi orang zaman dulu itu ya kalau mau berkurban, mereka potong sendiri di rumah. Habis potong sendiri kemudian dibagi-bagi yang lain. Nah, orang zaman sekarang kan kumpul rame-rame kan ya. Tapi ada juga saya ngelihat satu keluarga umpama mau berkurban. Mereka mau berkurban itu bukan hari pertama. Bukan tanggal 10, bukan tanggal 11, tapi tanggal 12 atau tanggal 13 sekalian. Nah, jadi kalau katanya kumpul, kamu sudah kurban? Sudah kurban? Belum. Kita kurban ya. Masih adakah sapi? Ada. Kita pergi ke pemotongan sapi. Itu lebih murah sapi. Kalau kemarin memang harganya sampai 25-30 juta, tanggal 13 kita ke sana pagi hari, itu murah sudah. 30 juta. Jangan 30 juta. Ya, 23 aja sudah. Dijualnya itu. Kenapa? Karena kalau hari ini nggak terjual, besok lebih murah lagi. Jadi sapi biasa. Mau nggak mau mereka jual. Nah, itu biasanya saya dapati orang-orang yang berkurban, yang keluarga-keluarga. Nah, kemudian Bapak bisa motong, bisa ngulitin, bisa nih saya kasih 200.000. Ancap dia motong, ancap bahasa, laju dia motong. Bersihkan kulitnya, kasih 200.000, 300.000 sudah. Bapak mau kulit kah? Ambil sudah. Nah, mereka yang bersihkan, mereka yang potong, bersihkan, ditimbang sudah dimasukkan dalam kompe. Jadi yang orang-orang yang berkorban tadi tinggal bawa daging yang sudah berkompe, tinggal bagi-bagi aja. Ada juga seperti itu. Nah, jadi niatnya dapat, pahalanya dapat dan sah. Kenapa? Karena terakhir berkorban itu tanggal berapa? 13 Dzulhijjah. Nah, lihatin saja sapi-sapi itu kalau dia lambat enggak laku, murah tuh tanggal 13 Dzulhijjah itu. Nah, ala kulli hal ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian nanti ketika kita sholat, mau bisa juga begitu, cari sapi. Kalau saya beli sapi itu 15 juta, kata saya sebenarnya kalau hari biasa paling-paling 8 juta, 10 juta. Ya, 8 juta, tapi pas kena hari raya 15 juta. Boleh ya berkorban itu sapi betina boleh. Saya pakai sapi betina itu. Nah, nggak ada larangan sapi betina. Saya lihat kemarin ada orang nawarkan di Facebook sapi betina. Saya lihat gemuk apa? Katanya sapi betina mandul katanya. Penting gemuk katanya. Sehat kah? Sehat, cuman mandul aja. Mandul sapinya. Ya sudah, berapa? 16 juta berapa? Saya tawar 15 juta. Mau dia.
Nanti 2 hari sebelum hari raya datang nanti diantarkan. Murah, 80 kiloan ada dagingnya mungkin. Lumayan. Saya lihat saya makan karena sapinya besar. Ini pantatnya kan. Semok. Karena kan isakai manusia juga kalau mau lihat dia gendut atau apa, enggak semok, lihat ininya bokongnya. Kalau bokongnya semok, berarti dagingnya banyak. Daging kan lemak tuh ya. Kalau kita ini daging campur lemak sudah. Ala kulli hal seperti itu ya. Nah itu berkurban. Berkurban itu baik ya. Nah manfaat kurban itu banyak. Cuman kata ulama ahlu hikmah mengatakan salah satu manfaat berkurban itu di dunia nih ya adalah zahirnya kita menyembelih hewan kurban, tapi hakikatnya kita mengharap Allah Subhanahu wa taala yang menyembelihkan sifat hewaniah, sifat kebinatangan di dalam diri kita. Jadi kalau sifat kebinatangan ini disembelih oleh Allah, kita jadi manusia yang benar. Karena nanti di akhiratnya ketika bangkit dari kubur, itu manusia bangkitnya terbagi 3 golongan. Yang pertama golongannya manusia bercahaya, berpakaian dan bercahaya. Itu siapa? Nah, itu 4 kelompok. Nabi, para rasul, para syuhada, mati syahid dan orang soleh. Nah kelompok yang kedua telanjang tapi tidak telanjang. Kenapa telanjang? Karena memang tidak ada satu helai benang pun di badannya. Kenapa tidak telanjang? Karena kuku, rambut, bulu-bulu yang pernah terpotong, terkelupas di dunia itu nanti dikembalikan semua di akhirat. Jadi dibilang telanjang memang karena tidak ada benang, satu benang pun melekat di badan. Dikatakan tidak telanjang karena memang seluruh badannya itu tertutup dengan bulu-bulu, kulit dan sebagainya yang sudah pernah terpotong dikembalikan sama Allah. Nah kelompok yang ketiga bangkit dari kubur bentuknya binatang. Ada yang jadi ular, jadi monyet, jadi babi, jadi anjing, jadi harimau, macam-macam keluar itu. Kenapa? Karena waktu di dunia jasadnya manusia tapi akhlak, karakter, sifat, perilakunya adalah binatang. Nah itu yang kata ulama diharapkan. Zahirnya kita menyembelih hewan kurban, tapi kita berharap kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan menyembelih sifat kebinatangan di dalam diri kita. Orang zaman sekarang wujudnya aja manusia, tapi sifat karakternya binatang. Perzinahan, perselingkuhan, LGBT itu kan lebih dahsyat daripada binatang. Anjing, sapi, ayam, nggak mau dia kawin sama pas laki-laki, sama jantan dengan jantan. Ada nggak ayam kawin sama jantan? Nggak ada. Kambing sama jantan dengan jantan? Nggak mau. Kenapa? Itu bukan kodratnya. Lah manusia lato-lato dengan lato-lato. Kacau semuanya. Jeruk makan jeruk. Ya itu. Ya. Ada saya waktu di Jakarta. Dilegalkan lagi Pak? Iya di luar. Untung di kita Jakarta, di Indonesia enggak. Di luar negeri kan kacau tuh. Saya ada berangkat ke Jakarta dulu ya, maksudnya ada beberapa bulan yang lalu ke Jakarta. Saya naik Grab, ya pokoknya taksi online gitu ya. Dijemputin saya di rumah mertua pakai mobil Avanza terbaru, Matic lagi. Kata saya mobil baru nih mas, iya katanya. Kok tumben, bagus mobilnya, baru katanya. Kata saya kerja apa dulu? Katanya dulu dia kerja di kapal pesiar, pasar pesiar di Amerika sana. Dari mana ke mana gitu kapal pesiarnya. Apa dia bilang? Saya jadi kerja kapal pesiar itu belasan tahun katanya. Cuman kalau dihitung-hitung ketemu istri belasan tahun itu paling-paling cuma setahun ketemu. Artinya tidak enak katanya. Walaupun gajinya besar, gajinya kan sampai puluhan juta, 30 mungkin ada itu gajinya. Cuman saya nggak suka di sana. Satu, ketemu istri susah. Yang kedua katanya LGBT di kapal pesiar itu banyak sekali katanya. Nggak karuan sudah manusia sudah. Jadi perempuan-perempuan itu nggak laku sudah. Laki-laki dengan laki-laki aja sudah banyak, perempuan dengan perempuan. Jadi aduh kasihan. Nah itu katanya saya takut katanya. Ya, kata saya begitu. Lebih baik sampai berhenti, ambil duitnya pulang ke Jakarta jadi tukang Grab kah apa begitu, dekat dengan istri ya kan ya, dekat dengan anak
Ya kan ya, walaupun gajinya nggak terlalu besar, yang penting berkah. Buat apa gaji puluhan juta, 30-40 juta, tapi ketemu istri dalam belasan tahun, cuman setahun aja pernah ketemu. Nah, godaannya besar, apalagi jauh dengan keluarga, dengan istri. Ya begitulah. Nah jadi seperti binatang itu yang disembelih oleh Allah Ta'ala. Sombong, iri dengki, saing-saingan. Sekarang kan orang saing-saingan banyak. Ya, partai saing-saingan, orang kaya saing-saingan, pamer-pameran. Yang suka pamer itu kan binatang. Ya, burung merak pamer buntutnya, ayam pamer suaranya, kukuruyu, kukuruyu, kukuruyu. Anjing, Ayam ketawa. ya, itu dia saing-saingan. Lah manusia begitu zaman sekarang, saing-saingan, pamer-pameran. Nah, cuman bisa lagi sembarangan. Kalau pamer emas, pamer mobil, KPK sudah siap tuh. Periksa dulu hartanya dari mana dapatnya. Makanya orang pejabat-pejabat takut-takut. Ya, pajak. Ada yang lagi tren tuh orang Sulawesi itu, ibu siapa namanya itu, yang tasnya tas emas. Tas emas. Gara-gara dia pamer itu, tas emas dan sebagainya, didatangi KPK, tapi orangnya nggak apa-apa, katanya periksa saja. Karena dia memang taat bayar pajak. Ya kan brand apa yang punya apa kecantikan itu. Nah, artis-artis dari Jakarta datang ke Sulawesi. Mau tahu orang Bugis kan? Nah, ini Bugis bukan lagi kalungnya emas, tasnya juga emas atasnya. Nah, datang ke toko emas orang Jakarta katanya, saya lihat tadi orang Jakarta datang ke Sulawesi beli apa, tas emas. Sekarang nggak laku lagi, nggak tren laku yang tas apa namanya, tas Hermes apa itu. Orang-orangnya paham, tapi kalau emas nggak bisa dibohongin, tas emas. Isinya udah ada, cuman kan gayanya aja. Nah, zaman sekarang orang pada pamer, pada saing-saingan, pada berkelahi. Gaya-gaya binatang itu banyak sekali di zaman sekarang ini. Bahkan lebih parah tadi ya, kayak LGBT, perzinahan, perselingkuhan di mana-mana. Kita minta sama Allah agar sifat kebinatangan itu disembelih oleh Allah. Dengan apa caranya? Dengan cara berkurban. Itulah kata ahlu hikmah, salah satu hikmah berkurban tadi adalah Allah menyembelih sifat kebinatangan di dalam diri kita. Baiklah ya, nah ibu-ibu mungkin seperti itu. Ada kurang lebih 15 menit lagi. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya. Saya itu kemarin kan sakit itu stroke, nggak bisa jalan. Baru saya itu najat, ya Allah tolong jalankan kaki saya. Kalau saya bisa turun dari ranjang, saya mau korban. Saya bilang korban lagi. Dulu sudah pernah korban saya. Ya. Tapi ini najar saya. Ya. Alhamdulillah Pak, sedikit demi sedikit, hari demi hari menuju ke ini kurang 2 bulan mau korban, saya bisa jalan. Alhamdulillah. Jadi saya syukur, saya kumpulkan anak saya. Nah, saya punya najar. Intinya kalau saya ada orang yang punya itu, tolong korbankan, jangan sampai enggak. Iya. Nah, itu saya serahkan sudah ke masjid. Masjid mana? Sini. Ya, yang biasa berdaya itu sana atas nama saya. Nah, Kambing kah sapi? Sapi. 1 ekor untuk sampean atau apa? Ya. Terus habis itu Pak, maaf ya, itu dagingnya itu Nggak boleh. kita makan. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Karena sampean nadar, semuanya itu diberikan kepada orang lain. Makanya tadi kalau saya tanya, saya sudah dikasihkan belum di masjid? Kalau belum, antar ke Amburawan. Kalau di Amburawan kan aman tuh. Artinya nggak ada lagi dikasih ke sana kemari. Dikasih anak saya 2 kilo, jadi saya bilang, "Lo kamu aja yang masak." Itu kan darah tinggi, jadi tak. Nggak boleh, Bu. Jadi saya nggak makan. Nggak, gini ya. Bukan sampean saja yang nggak boleh makan, tetapi iya, keluarga yang wajib sampean nafkahi. Jadi kayak gitu harus dibungkus lagi, Pak. Nah, itu dia. Insya Allah lah, mudah-mudahan Allah memberikan saya. Iya, namanya nggak tahu kan ya. Karena saya bisa bicara di sini barengan ini. Jadi tahun ini sudah diantar ke masjid sapinya. Sudah. Wah, kalau belum antar ke pesantren saya. Dia dimakan sama santri kan. Iya, Pak.
Dipotongnya di mana? Oh, di seberang. Oh, aman, sudah aman aja. Iya. Ya ala kulli hal. Ya, seperti itu. Boleh ya Pak ya? Iya, memang seperti itu caranya. Anda boleh dimakan, sampai nggak boleh makan. Ya tebus nanti ya. Tebus. Pokoknya dagingnya, tulangnya, ya, kuahnya nggak boleh sampean makan dan keluarga yang sampean wajib nafkahi. Nah, iya seperti itu. Berarti diulang lagi ini ya. Nggak apa-apa. Baik. Nah, jadi ingat ya seperti itu. Baik, ada lagi pertanyaan? Saya mau tanya Pak Ustaz. Mana? Kan ada kelompok keyakinan teman. Dia ke arisan korban 28 orang. Terus yang sebenarnya tahun ini kan 7 orang. 7 orang. Yang sisanya kan 21 orang. Ya. Terus dagingnya ini kata anggotanya ini yang berkorban itu kan ada bagiannya. Ya. Dalam bagian yang berkorban 7 orang ini sisanya ini maksudnya nggak boleh dibagi keluar dari anggota ini, mau dibagi ke yang 21 orang yang anggota yasin ini. Itu dagingnya nggak apa-apa dibagi mereka semua atau harus dikeluarkan juga? Gini ya, perhatikan ini. Kalau kurban sunnah ibu-ibu itu dianjurkan dibagi menjadi 3 bahagian. Ya. Kan arisan itu termasuk Iya, sunnah. ini saya jawab ini. Pokoknya kurban itu kalau kurban sunnah, bukan kurban nadar ya. Kalau kurban nadar tadi nggak boleh ya. Kalau kurban sunnah, umpama saya berkurban sunnah nih, maka hewan kurban itu dibagi menjadi menjadi 3 bahagian. Sepertiga pertama itu untuk saya yang berkurban dan keluarga yang saya nafkahi. Artinya saya, anak, istri dan orang-orang yang saya nafkahi, saya kasih makan dari jatah sepertiga hewan kurban saya. Kemudian kemudian yang kedua, sepertiga yang kedua itu disedekahkan. Disedekahkan itu adalah kita berikan kepada seseorang yang level ekonominya di bawah kita. Orang miskin, orang fakir, yang sebagainya ya. Itu sedekah namanya. Kemudian yang ketiga, kita hadiahkan. Kita hadiahkan ini adalah kita memberikan sesuatu kepada orang yang level ekonominya sama dengan kita atau di atas kita atau di bawah kita, tapi orang ini orang terhormat seperti ustadz, seperti guru, seperti kiai, seperti habaib. Ketika kita berikan sesuatu kepada mereka itu kita bilang hadiah. Artinya dalam masalah daging kurban sunnah siapapun boleh memakan. Siapapun boleh memakan. Jadi nanti kalau yang berkurban umpama 28 orang tadi ya sudah nanti bagikan mereka semuanya, nanti yang dapat itu bagikan lagi ke lain-lain. Yang dapat 7 orang ini bagikan ke teman-temannya, jadi yang 2 bagiannya ini dibagikan ke yang maksudnya Ustaz tadi. Ya, kepada kelompoknya, nanti kelompoknya bagi-bagi lagi kemana gitu. Ya kan ya, bagi-bagi kemana. Kan nanti kan dia kasih keluarganya, dia kasih kemana. Jadi sisa semuanya dibagikan ke anggota itu nggak apa-apa? Nggak apa-apa, boleh. Yang penting kurbannya kurban sunnah. Nah jadi begini ya, umpama nih ya, sapi itu beratnya umpama 70 kilo. Dagingnya nih 70, dagingnya doang 70 kilo. Jadi 70 itu dibagi 7 berapa? 10? 10. Bukan, 7 bagi 3 berapa? 21. Kita anggaplah 21 ya. 21 kilo. Ya. 21 kilo. Nah, 21 kilo ini dibagi 7 berapa? 3 kilo. 3 kilo kan ya. Jadi masing-masing itu dapat 3 kilo. Yang 7 orang. Iya. 3 kilo ini, 3 kilo ini, 3 kilo itu kan ya. Nah, sisanya tadi ini dagingnya doang ya. Sisanya yang 70 kilo tadi kan dikurang dibagi 3 berapa tadi? 21 kan ya? Nah, 21 sisanya itu dibagikan. Yang 21 ini dibagi 7 berarti berapa tadi? 3 kilo. Kurang lebih ya? Iya, itu yang jadi sedekah, jadi hadiah. Jadi yang berkorban ini cuma dapat jatah 3 kilo. Itu baru dagingnya, belum lagi tulangnya. Dan sunnah
hatinya itu khusus untuk yang berkurban. Jadi khusus hati itu dibagi 7, diberikan kepada yang berkurban. Nah begitu caranya. Sisanya itu sudah kasih sedekah, dihadiahkan, sedekah, hadiahkan. Artinya kurban sunnah ini siapapun boleh makan. Kasihan ada janda gak pernah dapat daging, nangis dia. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Karena dia intinya boleh ya, intinya boleh. Baik, lagi terakhir. Boleh. 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 Nanti yang anggotanya 28 orang itu ngasihkan bagi-bagi ke lain. Kan ya? Ini kita umpama nih, umpama kita anggota, kita ini anggota ibu-ibu nih, kita kurban 1 ekor sapi. Ya sudah, berapa orang masing-masing dapat. Nah, sudah. Semuanya dibagikan sama anggota, nanti anggotanya sendiri yang bagikan lagi. Dia ngasihkan kemana? Berarti ini seluruh 1 ekor sapi itu dagingnya misalnya tadi 70 itu berarti langsung dibagi 7. 20, 28. Maksudnya ada 28 orang. Ya itu kan maksudnya per 1 ekor kan 7 orang yang ditanyakan tadi. Maksudnya dia enggak mau bagikan keluar, dia mau bagikan semua anggotanya. Iya, boleh. Boleh. Nanti anggotanya nanti terserah dia mau kasihkan kemana. Orang lain lagi. Bukan. Sudah jatahnya tadi 3 kilo itu yang berkurban. Sisanya 40 berapa itu dibagikan ke anggota. Anggota dapat semuanya. Anggota nanti kasihkan ke lain lagi. Ayo sudah. Terakhir. Ya Ibu. Ayo, udah dengar saya? Ya, silakan. Yang atas namanya. Yang atas namanya. Iya. Enggak, iya, yang lain boleh. Yang atas namanya saja. Ya, gitu ya. Baik. Terakhir, cukup sekian dulu. Ibu-ibu nanti tanggal 16 Juli di pesantren saya, pesantren kita semua, itu mengadakan acara besar-besaran wisuda anak-anak santri tingkat ula, usta, ulia, SD, SMP, SMA. Ya, tanggal 16 Juli. Jadi saya undang semuanya untuk hadir tanggal 16 Juli. Ya, hari Ahad ya, minggu ketiga. Tanggal 16 Juli pagi aja. Ya. Tolong bisa hadir semuanya karena besar-besaran itu. Karena syukuran wisuda anak-anak. Juli. Nah, nanti setelah bulan Juli siap-siap untuk berangkat tanggal 11 Agustus umrah. Ya. Tanggal 11 umrah nanti. Mungkin nanti ada promo tuh saya tuh nanti bulan apa nanti harganya yang 12 hari jadi 30 juta aja nanti itu ada nanti. Ya, jadi yang mau 30 juta 12 hari tapi enggak tahu bulan apa nanti ada promonya. 12 hari 30. Kita kan bayarnya 32 ya. 12 hari. Nanti mungkin 29 atau 30 juta 12 hari. Ada promonya nanti. Tapi belum dibuka lagi. Sekarang normalnya masih 32 saja. Baik, cukup sekian dulu, semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.